warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kamelia Fajri Irawan dengan NPM 1082149. Perkenalkan, nama saya Raffi Ilham dengan NPM 108217759. Perkenalkan, nama saya Vidya Nuraini dengan NPM 108219964. Kami dari kelompok 11, kelas 1 MA26, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma. Di video kali ini kita akan membahas tentang produk jurnalistik non-berita. Dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Khairul Umam SIKOM MM dalam mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik. Definisi jurnalistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalistik merupakan suatu hal yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Secara sederhana, jurnalistik dipahami sebagai pengetahuan tentang penulisan, penafsiran, proses dan penyebaran informasi secara sistematik dan dapat dipercaya untuk diterbitkan kepada masyarakat umum melalui media massa. Produk jurnalistik non-berita. 1. Tajuk rencana. Tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Tajuk rencana memuat fakta dan opini yang disusun secara ringkas dan logis. Pojok. Pojok adalah kutipan pernyataan singkat narasumber atau peristiwa tertentu yang dianggap menarik atau kontroversial, untuk kemudian dikomentari pihak redaksi dengan kata-kata atau kalimat yang mengusik dan menggelitik. Pojok atau rubrik kecil berada di pojok halaman surat kabar untuk menyentil suatu persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Yang ketiga adalah karikatur. Secara etimologis, karikatur berasal dari bahasa Italia, caricer, yang artinya melebih-lebihkan. Karikatur merupakan representasi sikap atau karakter seseorang dengan cara melebih-lebihkan, sehingga melahirkan kelucuan. Karikatur juga sering dipakai sebagai sarana kritik sosial dan politik, umumnya berisi kecaman atau sindiran dengan gaya humor. Yang keempat adalah iklan. Siapa sih yang tidak mengenal iklan? Sepertinya seluruh masyarakat Indonesia sudah mengenal apa itu iklan. Nah, iklan adalah pemberitahuan mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah iklan cetak. Iklan cetak adalah jenis iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak, seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Yang kedua adalah iklan advertorial. Iklan ini dikemas seperti berita. Yang ketiga adalah iklan display, yaitu iklan yang ditampilkan dengan gambar dan tulisan yang lebih besar dari iklan kolom. Dan yang terakhir adalah iklan elektronik, yaitu iklan yang dipublikasikan lewat media elektronik. Yang kelima, ada artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak, dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Artikel biasanya berupa pemikiran, pendapat, ide, dan opini seseorang tentang berbagai tema dan peristiwa. Artikel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai isi yang bersumber pada fakta serta bukan hanya sekedar berita. Yang kedua, artikel berisi karya tulis yang padat, tuntas, singkat, dan jelas. Yang ketiga, merupakan hasil tulisan yang original. Yang keempat, bersifat faktual dengan berbagai data yang diketahui oleh penulis artikel tersebut. Yang kelima, isi karangannya sesuai dengan fakta yang diperoleh dari objek atau narasumber. Jadi bukan hanya hasil pemikiran penulis. Yang keenam, ada kolom dan esai. Kolom dimaksudkan untuk mengurai permasalahan menjadi lebih terarah. Dalam penulisannya, kolom tidak ketat seperti artikel. Bahasa yang digunakan lebih lentur, mudah dipahami, serta terkesan santai. Sementara bentuk tulisan esai lebih longgar dan lebih pendek dari kolom.
Dalam esai, kekhasan personal penulisnya lebih ditonjolkan dalam mengurai permasalahan, sehingga biasanya karakter penulis akan tercermin saat memaparkan idenya dalam esai yang ditulisnya. 7. Resensi. Resensi merupakan bentuk tulisan dalam hal penggambaran atau analisa terhadap sebuah teks. Teks dimaksud dapat berupa buku, film, pertunjukan teater, pameran seni maupun lagu. Sebagian orang menyebut resensi sama dengan sinopsis, namun sebenarnya tidaklah sama, karena dalam resensi ada sentuhan analisa penulis. Opini adalah sebagai sebuah tulisan yang memuat pendapat atau pandangan penulis. Opini bukan merupakan konstruksi peristiwa, tetapi lebih pada penilaian terhadap peristiwa. Jadi, dalam opini terhadap unsur-unsur subjektivitas penulis dalam penyajiannya. Dalam hal penulisan, opini tidak mesti berdasar pada rumus 5W plus 1H, sebagaimana berita. Produk jurnalistik non-berita yang terakhir yaitu feature. Feature adalah tulisan hasil reportase atau peliputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati pembaca. Penulisan ini tidak terikat oleh 5W plus 1H dan tidak terikat oleh waktu, jadinya lebih awet. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis feature. Feature memiliki 6 jenis. Yang pertama yaitu feature kepribadian atau biografi. Feature biografi adalah feature yang berisi kisah hidup seseorang, biasanya tokoh, orang yang berprestasi, atau orang yang memiliki keunikan sehingga berita bernilai tinggi. Yang kedua adalah feature sejarah, yaitu feature tentang peristiwa masa lalu, namun masih menarik diberitakan hingga masa kini, seperti kisah kekejaman PKI atau peristiwa bersejarah lainnya. Yang ketiga yaitu feature petualangan. Feature petualangan menceritakan pengalaman berkesan dari sebuah perjalanan, misalnya kunjungan ke tempat bersejarah atau objek wisata, dan perjalanan haji atau umroh. Yang keempat ada feature musiman. Reporter seringkali ditugasi untuk menulis feature tentang musim dan liburan, tentang hari raya, Natal, dan musim kemarau. Kisah seperti itu sangat sulit ditulis, karena agar tetap menarik, reporter harus menemukan angle atau sudut pandang yang segar. Yang kelima, ada feature interpretatif. Feature ini mencoba memberikan deskripsi dan penjelasan lebih detail terhadap topik-topik yang telah diberitakan. Feature ini bisa menyajikan sebuah organisasi, aktivitas, tren, atau gagasan tertentu. Yang keenam, ada feature kiat. Feature ini berkisah kepada pembacanya bagaimana melakukan sesuatu hal. Misalnya bagaimana membeli rumah, menemukan pekerjaan, bertanam di kebun, mereparasi mobil, atau mempererat tali perkawinan. Kisah seperti ini seringkali lebih pendek ketimbang jenis feature lain dan lebih sulit dalam penulisannya. Reporter yang belum berpengalaman akan cenderung menceramahi atau mendikte pembacanya, memberikan opini mereka sendiri, bukannya mewawancara sumber ahli dan memberikan advice detail dan faktual. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.